Oke, halo teman-teman. Jadi untuk kali ini aku mau jelasin pertemuan keempat Python Pro. Sebentar, sebelum aku mulai, aku mau share screen dulu ya. Oke, nah jadi untuk kali ini aku mau jelasin tentang lokakarya untuk memecahkan masalah. Maksudnya gimana sih? Jadi teman-teman nggak usah panik duluan, tenang aja. Intinya, nanti kita akan bahas cara meringkas kode ya. Jadi kalau kemarin-kemarin kan kita udah belajar print, terus len, lower, find, kayak gitu kan. Terus juga variabel. Nah, dari tiga pertemuan sebelumnya, untuk yang sekarang, ini kita cuma akan bahas gimana caranya meringkas kode program, gitu. Oke, ini contoh. Contoh, kita flashback ya. Aku punya variabel masa satu, input, ya. Kemudian dari masa satu tadi, aku mau ubah nih jadi number. Pakai int ya. Masa satu dapat dari sini. Oke. Nah, sama masa dua juga. Masa dua aku input berat tas tangan. Kemudian aku convert lagi nih. Aku ubah jadi integer. Aku ubah jadi angka. Aku ubah jadi number. Di mana masanya itu dapat dari sini. Sama. Masa tiga juga. Nah, kenapa sih Mister kita harus ganti apa? Kita harus tambahin int ini? Ya, jadi eh, aku udah pernah bilang kalau default yang kita input ini. Jadi default yang kita input itu masuknya ke string, ke huruf. Jadi kalau kita pakai hitung itu nggak bisa. Nah, supaya kita bisa pakai buat menghitung, kita harus convert dulu ke number kayak gitu teman-teman. Nah, di sini baru deh kita bisa melakukan penjumlahan ya. Aku bikin variabel total dari dari masa satu tambah masa 2 tambah masa 3. Nah, kemudian aku print total kayak gitu. Ya, bisa dipahami ya untuk yang ini ya. Nah, jadi gini teman-teman, karena tadi aku udah bilang kalau kita mau meringkas program, nah ini adalah ringkasannya teman-teman. Oke, jadi yang awalnya ada satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baris, bisa kita jadikan 5 baris. Oke, satu, 2, 3, 4, 5. Mister ini kenapa nggak dihitung? Iya, karena ini dia kan sambungan dari sini ya. Jadi anggaplah itu satu baris. Nah, caranya gimana? Jadi kalau teman-teman lihat di sini, nah masa satu ini kan dapatnya dari sini teman-teman. Nah, jadi sebenarnya kita bisa ringkas, kita ubah aja ini input ini kita masukin di sini. Jadi masa satu ini kita hapus. Sorry, masa satu ini kita hapus. Nah, jadi kita nanti udah nggak butuh nih satu baris ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi int dalamnya kan harusnya masa satu tuh. Nah, kita langsung ubah input berat koper. Nah, sama untuk masa 2 dan masa 3. Nah, contohnya seperti itu. Meringkas program. Nah, ini contoh. Ini ada satu, 2, 3, 4, 5. Kita ringkas bisa jadi 2 baris. Nah, pertanyaan sekarang gini. Apakah semua kode program harus diringkas? Belum tentu. Nah, ini contoh. Ini kita ada contoh, memang bagus. Jadi yang awalnya 5 baris, bisa jadi cuma 2 baris. Oke, tapi kendalanya di sini teman-teman, eh, apa yang teman-teman ringkas itu susah dibaca. Susah dibaca. Nah, kayak gitu. Jadi, tidak semua case, tidak semua kasus itu teman-teman harus diringkas itu enggak. Nah, jadi, ada baiknya teman-teman ringkas, ada baiknya teman-teman nggak usah diringkas. Jadi, sesuai kebutuhan teman. Gitu. Nah, nah ini ringkas tidak dapat dibaca. Nah, jadi harapan eh, setelah ini ya kelas ini ya, harapannya teman-teman bisa meringkas kode program, namun tetap masih bisa dibaca. Bukan berarti nanti ringkas terus susah dibaca gitu bukan. Ya.
Aku next lagi. Nah, ini flashback ke pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Jadi secara global semua bahasa pemrograman itu eh, punya dua tipe data, numerik sama string, angka dan huruf. Angka dan huruf. Kalau angka ya ini ya. Dimana kita bisa pakai buat penjumlahan, pengurangan, pengalihan, pembagian. Bisa kita pakai buat hitung-hitung. Nah, string beda nih. String kita nggak bisa jumlahin, nggak bisa kita kurangin. Nah, kayak gitu. Mister, ini kenapa 256 number masuknya ke string? Karena kita ada kutipnya nih. Nah, jadi kalau string kita pakai kutip. Nah, jadi kalau ada angka dikasih kutip itu bukan number, tapi string gitu ya teman-teman. Nah, tergantung kebutuhan teman-teman. Bisa jadi teman-teman butuh nih angka tapi nggak buat hitung-hitung. Ya, ada case tertentu. Nih, kita flashback pertemuan sebelumnya ya. Jadi untuk menghitung banyaknya huruf kita pakai len. Kemudian kalau kita mau ambil cuma satu huruf pakai indeks, terus saja indeksnya di sini. Ingat, indeks dimulai dari 0. Ya. Kemudian kalau mau ambil beberapa huruf, nah, dari indeks awal sampai indeks akhir, kayak gitu ya. Kemudian ini find untuk mencari kata-kata. Nanti kata-katanya masuk di sini, variabelnya taruh sini. Terus ini lower buat ngecilin huruf, kayak gitu. Hmm, ini aku skip. Nah, ini contoh. Contoh, aku punya variabel harga input ya. Kemudian aku ubah jadi number supaya kita bisa hitung. Ya kan, harga dapat dari sini. Hari juga. Hari input, kemudian kita ubah jadi number, hari dapat dari sini ya. Jadi ini harinya udah ke-update. Harga total, harga kali hari. Kita tampilin harga total. Kita ringkas nih. Nah, jadi 4 baris. Ya, gitu. Aku hapus lagi. Nah, ini kan kalau teman-teman lihat, ini kan agak mubazir nih. Sebaris cuma isinya gini doang. Nah, oke, seperti ini sebenarnya teman-teman bisa ringkas sih. Jadi, kayak tadi, caranya meringkas ini kan FB1, dapatnya kan dari sini, ya kan? Nah, kenapa enggak teman-teman coba ini masukin aja ke sini. FB1-nya ganti aja dengan ini. Nah, kemudian baris ini bisa teman-teman hapus. Gitu. Sama nanti buat FB2 juga, FB3 juga. Nah, jadi teman-teman bisa hemat 3 baris ini hilang. Kayak gitu. Nah, kayak gini. Oke. Nah, masih bisa sebenarnya diringkas lagi teman-teman. Cuma ini, nah, apakah teman-teman bisa memahami ini? Enggak kan? Nah, jadi tergantung kebutuhan teman-teman. Jadi bisa aja di teman-teman dari sekian ribu baris program, teman-teman bisa ringkas sampai cuma sebaris doang itu bisa. Cuma ya kendalanya emang nggak bisa dibaca gitu teman-teman. Oke, ini aku skip. Ini komentar. Nah, komentar itu apa sih, teman-teman? Komentar itu catatan buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lupa nih program buat apa kayak gitu. Jadi ada 2 jenis. Yang pertama catatan komentar buat sebaris. Yang ini kalau barisnya lebih dari satu. Kalau yang sebaris cuma kasih pagar aja, nanti kata-katanya taruh sini. Nah, kalau barisnya banyak silahkan pakai kutip 3 kali. Pembuka dan penutup. Kayak gitu. Nah, contoh nih contoh. Nah, ini aku bingung nih. Ini buat apa sih sebenarnya? Nah, kita bisa kasih catatan nih. Oh, ini buat diskon 5% dari harga tiket. Kayak gitu. Dari sini ya, 5%-nya berapa? Kayak gitu. Jadi, fungsinya komentar itu cuma buat catatan doang, teman-teman. Jadi, nggak bakal dieksekusi, nggak bakal dibaca oleh Python, karena itu cuma bisa dibaca oleh teman-teman sendiri sebagai pemrogram. Kayak gitu. Nah, ini contoh. Ini program buat apa sih? Nah, teman-teman bisa catat nih.
biar nggak lupa kayak gitu. Ya, kembalikan kayak gitu. Oke, aku skip. Oke, PPT-nya udah habis teman-teman. Kita langsung menuju ke bagian praktek saja. Oke. Nah, silakan teman-teman bisa buka yang nomor 1, ya kan? Lesson 4. Nah, jadi nanti aku saran teman-teman, ini, oke. Aku saranin dahuluin yang soal-soal yang ini teman-teman. Jadi nomor 1 sampai 7 ini dahuluin. Ini teman-teman bisa skip aja karena bintang ini soal yang agak susah sih menurut aku. Jadi kalau teman-teman sudah sampai sini, langsung skip aja nanti kembali langsung lanjut nomor 8 ya gitu. Nah, langsung lanjut nomor 8. Kalau emang nanti nomor 8 sudah selesai semua dari sini sampai sini ya berarti ya. Nah, silakan teman-teman bisa kembali lagi buat ngerjain yang bintang kayak gitu. Oke ya. Kita coba mulai dari yang pertama nih. Sorry. Nah, kita mulai dari nomor 7 ya. Nih. Yang pertama ini kayak udah aku jawab, teman-teman bisa nyontek. Jadi ada 3 ya. 1, 2, 3. Mungkin saja nih punya teman-teman barisnya agak random gitu ya. Yang penting kata-katanya ini. Kode dapat dibuat lebih pendek dengan menggunakan konstruksi bersyarat. Oke. Anda perlu mempertahankan keseimbangan antara memperpendek kode dan keterbacaannya. Iya benar. Nah, pemrogram percaya bahwa semakin pendek kode semakin baik. Belum tentu, ya kan? Belum tentu. Dalam konstruksi A, Anda dapat menyematkan konstruksi B jika B mengembalikan nilai hasil pekerjaannya. Nah, ini benar. Ini juga benar, ini juga benar. Konstruksi yang mengembalikan dan tidak mengembalikan buat besaran atau sama dengan cara apapun yang memungkinkan. Belum tentu. Kayak gitu. Jadi jawabannya cukup 3 ya. Oke. Langsung lanjut berarti nomor 4. Nih. Nomor 2 dan 3 cuma ngetik-ngetik doang sih teman-teman. Oke. Nomor 4. Ya. Nomor 4. Program membuat kesalahan. Kan. Intinya gini teman-teman. Kita bikin input dulu. Oke. Input tinggalkan ulasan tentang perjalanan. Kemudian kita convert jadi kecil semua pakai lower. Benar ya. Feedback. Nah, panjang masukan pakai print. Nah, ini dua-dua dapat dari mana? Dua-dua dapat dari yang teman-teman input di feedback. Oke. Len, hitung panjang huruf. Nah, jadi ini terus saja len feedback. Karena kita mau ngitung panjang huruf yang kita input. Oke. Lalu ini mencari hal negatif. Nah, mengerikan. Kita cari kata-kata mengerikan. Tapi yang dicari variabel apa nih? Feedback, ya kan? Kita cari kata-kata mengerikan di feedback. Berarti ini teman-teman cukup kasih feedback. Titik. Nah, seperti ini. Jalanin. Nah, kita jalanin. Coba. Benar-benar mengerikan. Benar, benar mengerikan. Oke. Enter. Oke, sip. Nah, next nomor 5. Nah, ini. Ini sebenarnya enggak. Oke, ini dari pertama ya. Input nih, ini ada double input. Kita hapus satu. Kita hapus satu. Sorry. Sebentar. Nah, ini ya. Kita hapus satu. Ini juga. Nah, seperti ini kan. Kurung tutupnya juga jangan lupa. Nah, untuk case ini, tugas kita cuma meringkas program teman-teman. Nah, contoh nih. Ini ada harga manusia, ini ada harga manusia. Ini bisa kita ringkas teman-teman. Caranya seperti apa? Ya, cukup seperti ini. Ini kita copy. Tadi juga boleh. Nah, kita masukin ke sini. Kita paste. Nah, berarti ini kita udah gak butuh ya.
Kita hapus saja. Kayak gini. Input, ini kurungnya tutup. Nah, harga bagasi. Nah, ini kita bisa cut. Kita masukin ke sini. Paste. Nah, ini juga kita bisa cut. Oh, sorry. Nah, ini kita cut. Kemudian kita paste di sini. Dan ini kita udah nggak butuh ya. Oke, kita jalanin. 5.000, 1.200, and oh sorry. Nah, oke, yang terakhir tadi berapa? 400. Nah, oke, udah benar ya. Oke, lanjut. Nih, kita masukin dulu nih nama peserta. Berarti kita bikin variabel bebas ya. Kalau aku bilang variabel berarti bebas. Buat variabel berarti bebas. Input nama peserta. Seperti ini ya. Hmm. Kemudian input lagi tugas wajib, ya kan? Nah, kita lihat teman-teman. Jadi karena ini kita inputnya berupa number, kita langsung aja kasih int. Ingat ya, kita tugasnya meringkas. Nah, baru kita bisa kasih input jumlah tugas yang diperlukan. 4.2 tambahan int input jumlah tugas tambahan. Nah, kemudian kita bikin total wajibnya kita kalikan 15 tambahan kita kali 20. Dapat dari mana nih? Ini rumus. Nah, dapatnya dari sini teman-teman. Satu tugas kerja wajib kali 15, tugas tambahan kali 20 gitu. Oke. Nextnya nih nama ya, jadi polling dari nama. Strip efisiensi ini totalnya. Totalnya 160. Oke, kita coba print. Ini efisiensi, koma, total. Kita coba. Sip. Nah, good job teman-teman. Aku contohin cuma 3 ya teman-teman ya. Kita langsung ya nomor 8. 8 enggak sih? Sorry. Ya, oke nomor 8 ya. Oke, nomor 1. Variabel. Variabel itu elemen data yang memiliki namanya sendiri. Tipe data. Hmm, ini contoh tipe data ya. Fungsi untuk mengubah yang lain. Nih, int buat convert ke integer ke number. Fungsi nilai dikembalikan. Berarti hasil dari fungsi. Irisan mengekstrak satu karakter atau fragmen dari string metode fungsi. Oke, dah. Terus nomor 2. Oke. Ini terdiri dari 1 dan 0. Terus ini interpreter. Apa tipe kelas. Nah, oke. Habis itu kita lanjut nomor 5 ya. 34 hanya mengetik teman-teman. Nah ini, tugas kita cukup tampilin Barbara Michael Stan. Barbara Michael Stan. Ya. Barbara berarti indeks ke 0. Sampai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Kemudian
Michael. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, sampai ke 16. Stun. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 sampai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oke, kita coba jalankan. Nah, good job. Oke, next. Ini apa nih? Masukkan gaji bulanan. Oke, ya benar. Ya, gaji bulanan. Ini nggak perlu ya, karena kita udah convert di sini. Ya, ini berarti nggak perlu apa saja. Liburan. Oke, banyak hari libur. Langsung kita tambahin di sini. Nah, karena input berupa number bulanan. Nah, ini gaji harian. Ya, ini gaji harian. Berarti ini bisa kita ringkas. Dari sini. Nah, oke. Bulanan ini angka fix ya. Sebenarnya kita bisa tulis langsung aja. 29,3. Nah, ini coba kita jalanin. 29,300. Kemudian hari libur 10. Sip, good job. Oke, next. Last one, terakhir. Nah, kita gaji bulanan. Oke, berarti salary ya. Langsung kita pakai in ya buat budgeting number. Kemudian input gaji bulanan. Seperti ini. Kemudian our int input jumlah jam kerja di akhir pekan. Print ukuran premium. Ya, sampai sini dulu. Minta gaji bulan tata, hitung bonus gaji. Nah, ini ada rumusnya teman-teman. Salary kali 0,01 kali kerja akhir pekan. Ya, kayak gini. Kita coba jalani. 100.000. Akhir pekannya 8. Nah, oke. Selesai teman-teman. Oke, jadi segampang itu ya teman-teman ya. Oke. Untuk pertemuan ini mungkin aku rasa cukup ya teman-teman ya. Jadi tadi udah aku jelasin gimana caranya meringkas program. Oke. Untuk pertemuan kali ini mungkin cukup dari saya ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Bye.